Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Al-Adabul Mufrad dengan tema 4 perkara yang urgen sebelum salam. 4 perkara dalam doa yang sangat urgen sebelum salam. Artinya doa ini dibaca sebelum salam. Bahkan di antara para sahabat ada yang mewajibkan doa ini. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'idzu billahi, berlindunglah kalian semua kepada Allah, min jahannama, pertama dari siksa neraka jahannam. Ista'idzu billahi min adzabil qabri, yang kedua berlindunglah kalian semua dari siksa kubur. Ista'idzu billahi min fitnatil masihid dajjal, yang ketiga berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah al-masih dajjal. Ista'idzu billahi min fitnatil mahya wal mamat, yang keempat berlindunglah kalian dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 perkara ini juga yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu an agar tidak meninggalkannya sebelum salam. Doanya seperti apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini urutannya yang enak dalam sebuah hadis. Lebih baiknya mari kita coba baca bersama bergantian. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi doanya ada syarrinya, ada juga yang tanpa syarri. Jadi kita mengikuti yang lebih enak di sini. Kita ulangi lagi sampai 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama
wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal, yang artinya Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan fitnah kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih dajjal. Pada doa ini para jamaah ada 4 perkara di mana kita wajib selamat darinya. Wajib sifatnya para jamaah. Artinya jangan sampai kesentuh salah satu darinya. Kalau sampai kesentuh salah satu darinya, bagaimana hidup kita? Celaka. Ya, celaka. Karenanya sampai ada yang mewajibkan. Seorang sahabat bernama Tawus bertanya kepada putranya ketika, kalau nggak salah sholat zuhur itu ya. Setelah selesai ditanya, apakah kamu tadi membaca doa ini? Kata anaknya, tidak. Apa kata beliau? Ulangi sholat kamu. Sampai seperti itu. Dan Nabi berpesan secara khusus kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 4 perkara ini para jamaah. Pertama, siksa neraka jahanam. Neraka jahanam adalah nama bagi neraka seluruhnya. Namanya neraka jahanam. Lah kemudian dibagi-bagi sesuai dengan bentuk siksaannya. Karena panasnya api neraka jahanam itu macam-macam. Ada yang berbentuk panas, bahkan ada yang berbentuk dingin. Dinginnya sekian ribu derajat. Ketika minta didinginkan. Tapi ketika didinginkan malah hancur tubuhnya. Seperti itu. Itulah neraka jahanam. Dalamnya seorang manusia dilempar ke neraka jahanam untuk sampai di dasar neraka jahanam membutuhkan waktu sekitar 70 tahun lamanya. 70 tahun para jemaah. Sementara langit yang membawa hujan, ketika sore ini kita melihat hujan, sore itu pula kita merasakan air hujan. Ini berarti dekat dibanding dengan kedalaman neraka jahanam. Pagi kita melihat mendung, pagi itu pula hujan. Ini artinya dekat. Sedangkan dasar neraka jahanam itu membutuhkan 70 tahun lamanya. Masih ada lagi di dasar api neraka jahanam yang namanya wailun. Wail. Pas kalau punya anak jangan dinamakan wail. Well. Apa artinya? Celoko. Ya, celaka para jamaah. Wailun, celaka. Wail ini berupa jurang. Dasar neraka jahanam, di sana ada jurang lagi. Jurang. Qori'nya siap-siap. Wail ini untuk siapa? Di dalam Al-Quran ada 3 nama yang disebutkan. Ada 2 nama yang disebutkan untuk kata wail. Di antaranya adalah ahlul kitab. Ahlul kitab yang telah merubah-rubah Al-Quran, yang telah merubah-rubah kitab mereka, sehingga kitab mereka menjadi rusak karena mereka. Ada pada
surah ke-89, surah Al-Baqarah ayat ke-99. Bisa dicoba dilihat. Fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Ada pada surah Al-Baqarah ayat 79 ya, ingat 9-nya. Di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Sudah ada yang terjemah? Allah berfirman, fawailun, wail, celakalah, lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Artinya Taurat, Zabur, Injil, oleh mereka naskahnya dirubah-rubah sesuai dengan keinginan mereka. Susunannya dirubah-rubah sesuai dengan keinginan mereka. Tanpa ada perintah, tanpa ada wahyu yang menyuruhnya. Kemudian summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata ini dari Allah, padahal hasil dari rubahan tangan-tangan mereka. Ada beberapa kalimat yang mungkin dirubah sesuai dengan keinginan. Tujuan mereka apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk menjual dengannya dengan harga yang murah, kepentingan dunia. Maka apa kata Allah? Fawailun lahum, maka kecelakaan buat mereka, mimma katabat aydihim, dari apa yang ditulis dengan tangan-tangan mereka. Wa wailun lahum, dan kecelakaan bagi mereka, mimma yaksibun, dari apa yang mereka usahakan. Inilah makna daripada wail. Kemudian ada lagi wail di dalam Al-Quran, yakni pada surat apa? Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu surah ke-107 ya. Surah ke-107, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa surah Al-Maun itu? Fawailul lil musallin, kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Berarti di sini orang yang beriman. Kalau tadi orang kafir, sekarang orang yang beriman. Apa kata Allah? Fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang terhadap salatnya mereka lalai, tidak khusyuk. Bahaya para jamaah. Salat yang tidak khusyuk berbahaya. Karena itulah berusahalah untuk khusyuk. Khusyuk itu biasanya para jamaah, khusyuk dan tidak itu biasanya terbawa oleh permasalahannya sebelum sholat. Makanya kalau saya punya pendapat begini, urusan dunia silahkan seberapapun banyaknya, tapi jangan sampai sibuk. Jangan sampai sibuk, jangan sampai kemudian sampai segala-galanya, sampai takut ini takut itu, sehingga nanti apa? Sholatnya nggak tenang. Terus gimana caranya? Silakan bekerja, silakan dengan modal besar, silakan sibuk juga nggak apa-apa, tapi dibikin tenang. Gimana caranya? Enak, enjoy. Ya mungkin manajemennya diatur dengan baik
Sehingga nggak sibuk, nggak takut, juga nggak ragu-ragu. Nah, karena tenang, enteng, padahal banyak, padahal miliaran, tapi karena kemampuan manajemennya bagus dan sudah diatur begitu rapi, sehingga sholat pun tenang. Bahkan berangkat ngaji pun tenang. Bisa ngaji sampai 3 kali dalam 1 minggu, padahal bos besar. Nah ini para jamaah bisa diatur. Bukan bos, cuman penjual bakso ternyata ribut. Wah gimana besok ini dapat daging nggak besok? Wah gimana besok ini, gimana bisa jualan nggak? Kok pas hujan dan lain sebagainya. Sampai sholat akhirnya mulai dari Allahu Akbar sampai rakaat ketiga bakso melulu. Lah ini para jemaah. Nah sekarang gimana caranya sholat kita menjadi khusyuk? Apapun keadaan kita, seberat apapun pekerjaan yang kita bawa, seberat apapun ujian yang kita bawa, sakit ini dan itu, anaknya begini, hutang lagi, ini lagi. Bagaimana caranya tidak terbawa kepada sholat? Karena sholat kita adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa memberikan penuh hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu milik siapa? Milik Allah, yang harus dipenuhi, yang harus diberikan oleh siapa? Oleh manusia, oleh hambanya. Itu hak Allah. Sholat itu penuh, totalitas milik Allah, yang wajib kita penuhi. Sekarang bagaimana caranya kita bisa memberikan hak Allah itu 100%? Ya kalau nanti mepet-mepet 90, 80, 75 insya Allah masih apa? Masih lumayan. Daripada mulai takbiratul ikhram sampai hampir fil alamina innaka hamidum majid, terus ingat dagangan terus. Begitu mau salam, yuk saya kok nggak khusyuk, baru tentang khusyuk. Cuma sedikit aja, kata Allah, oleh titik. Nah ini para jamaah, sholat penting. Yakini, sholat itu milik Allah. Saya sering para jamaah, ya salah itu ya. Sudah rakaat kedua, rakaat ketiga baru ingat itu. Ya Allah, padahal ini milikmu ya Allah. Saya katakan begitu. Betapa zalimnya aku ya Allah. Padahal sholatku ini adalah untukmu, untuk aku persembahkan kepadamu. Ternyata sekian persennya aku tidak khusyuk ya Allah. Zalamtu nafsi zulman katsira. Aku telah zalim ya Allah. Pada saat itu pula sudah. Mau apa lagi wong ingatnya rakaat ketiga. Pernah enggak para jamaah? Pernah enggak? Jamaah Nurul Huda rakaat ketiga baru eling, ini sholat terus metenteng khusyuk, pernah enggak kira-kira? Sering atau enggak? Sering gitu. Ya sudah, kalau memang ternyata mepet rakaat ketiga baru ingat, ya sudah, saat itu pula langsung tancap gas, ya Allah, sebenarnya ini milikmu ya Allah, tetapi saya menzalimi diriku. Begitu. Ya kalau bisa memang mulai saat pertama para jamaah Allahu Akbar. Makanya ikuti syarat dan rukunnya. Terutama ketika memasuki sholat, bukan lagi syarat lagi, rukunnya. Nah ini gimana caranya? Sehingga paling tidak para jamaah surat Al-Fatihah hafal sak maknanya. Bacaan-bacaan ruku, sujud, bacaan tahiyat hafal sak maknanya. Supaya apa? Kita bisa meresapi maknanya. Itu sudah khusyuk. Di antara cara khusyuk di antaranya adalah meresapi maknanya. Dan kemudian ingat bahwa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, kemudian alladzina hum yura'un, orang yang riya dalam beramal, termasuk juga sholatnya. Riya itu karena ingin dipuji oleh orang lain. Itu riya namanya, dan itu hati-hati. Berarti pada ayat ini riya itu berbahaya. Bahkan dalam kajian akidah, riya bagian daripada syirkun asghar. Syirik kecil, walaupun belum kafir. Tapi kalau diterus-terusan kira-kira gimana? Ya bisa jadi kafir. Semuanya serba apa? Kepingin orang, kepingin ini. Wah kalau aku. Akhirnya apa? Kalau nggak ada aku, lah ini iblis sudah. Betul nggak kira-kira? Iblis itu gimana kafirnya? Ha anada. Inilah aku, kata iblis. Makanya oleh Allah langsung wa kana minal kafirin, termasuk orang kafir. Karena sudah mengatakan ha anada, aku. Lo aku siapa?
Padahal kita ini dibikin oleh Allah. Kita ini para jamaah dibuat oleh Allah. Otak kita pun dibuat oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa mengatakan ini aku? Otaknya saja dibuat oleh Allah. Kenapa mengatakan ini aku? Kalau nggak ada aku, wah, siapa aku? Nah ini otaknya saja ini loh dibuat oleh siapa? Kalau Allah tumor, wah, tumor apa kalau masuk otak itu biasanya namanya? Udah sudah, oleng sudah. Otak kita ini saja dibikin oleh Allah. Kenapa kita sombong? Anada, kata iblis, inilah aku. Ria, tadinya ria, akhirnya ini aku. Wallahi para jamaah, itulah manusia. Tapi kita jangan sampai menjadi manusia seperti ini. Yang terakhir, wayamnaunal maun, dan enggan memberikan pemberian, enggan beramal, enggan bersedekah. Ini termasuk di antara ancaman. Wail, pada ayat ini Allah tidak membedakan, bahkan ini khusus bagi orang yang beriman. Kalau pada surah Al-Baqarah tadi khusus untuk siapa? Ahlul kitab. Ini orang yang sudah sholat, tapi sholatnya ria, terus kemudian tidak mau beramal, maka tempatnya di wail. Dan ini menunjukkan bahwa siksa neraka itu para jamaah antara yang beriman dengan yang kafir tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ada orang beriman yang siksaannya pendek, rendah, dangkal. Orang kafir juga ada yang seperti itu. Seperti siapa? Ketika Nabi menceritakan pamannya Abu Talib, beliau diletakkan di tempat fidahdahin minan nar, tempat yang dangkal. Tempat yang dangkal itu dari neraka jahanam para jamaah, sebuah tempat yang tersegel, gak ada jalan keluar. Atas kanan kiri tidak ada jalan. Berada di sebuah tempat tidak ada api, kecuali bongkahan bara api. Gak ada api, kecuali mowo, bongkahannya, batu bongkahan bara api. Disiksa dengan menginjak batu tersebut, saking panasnya sampai otaknya mendidih. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti itu mengatakan, sungguh aku adalah orang yang paling panas siksaannya. Padahal itu yang paling apa? Paling dangkal. Itulah serendah-rendah siksaan neraka jahanam. Bagaimana dengan yang wail? Orang kafir pun juga ada yang wail. Jadi kalau masalah siksaan para jamaah, antara yang beriman dengan kafir sama. Karena kejahatan itu jenisnya sama. Apa ada perbedaan? Kalau orang beriman, kejahatannya lebih enak daripada kejahatan orang kafir. Apa ada? Halo? Ada enggak? Jenis kejahatannya sama. Sama-sama membunuh. Sama-sama membunuh, sama-sama apa gitu ya. Apa ada perbedaan? Kalau orang mukmin masih lebih sedap sedikit, kalau orang yang kafir pahit sama sekali. Kira-kira gimana? Sama enggak? Sama. Jenis kejahatan yang dilakukan oleh manusia, baik yang beriman maupun yang kafir sama. Makanya nerakanya sama. Kalau masuk neraka. Karena orang beriman itu terkadang sebenarnya dia secara catatan, secara data, dia sudah harus masuk neraka. Karena rahmat Allah dia masuk surga. Ada seperti itu. Tapi kita jangan bermimpi mau ke sana, jangan. Ini sudah apes-apesan, ya apa jenis? Ya apa namanya? Api-apian gitu ya. Artinya apa bahasa Jawa ya? Artinya sudah mau celaka tapi nggak jadi gitu, apa namanya orang Jawa? Bejo-bejoan. Iku bejo-bejoan iku. Nah yang bejo-bejoan begini jangan sampai diminta. Ya wis aku tak begitu, jangan. Nanti kita kalau sampai yang nggak bejo gimana coba? Jadi paham ya para jamaah? Karena kejahatan itu sama. Antara yang beriman dengan yang kafir kalau masalah kejahatan sama. Sama-sama riba, sama-sama membunuh, sama-sama apa namanya ngemplang ya dan lain sebagainya. Sama-sama salah input. Nah ini. Tetapi apa yang membedakan antara yang beriman dengan yang kafir? Yang membedakan adalah imannya. Di mana orang yang beriman ada masa nanti dikeluarkan dari neraka. Sedangkan orang kafir
tidak ada masa untuk keluar dari neraka. Itu saja bedanya dalam masalah kejahatan. Makanya kejahatan di dalam Islam, perintah menjauhkannya adalah seluruh manusia, tidak pilih-pilih. Yang beriman, yang kafir, semuanya diperintah untuk wala tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, kata Allah. Ketika Allah menyatakan makanlah, minumlah kepada manusia, gimana? Allah cukup katakan manusia. Tidak ada di sana misalnya kafir atau orang yang beriman disendirikan, tidak. Tapi lihat pada surah ke qalu du'ulana 169 qori'nya, lihat. Dimulai dari 168. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa artinya? Wahai manusia, nas itu apa? Manusia, makanlah dari apa-apa yang di bumi halalan thayyiban, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Dan juga di ayat lain yang menyatakan wala tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Di sini Allah menyuruh kepada semua manusia, yang beriman, yang tidak beriman. Kenapa? Karena yang namanya kejahatan itu sama. Dilakukan oleh orang beriman, Allah juga murka. Dilakukan oleh orang kafir, Allah juga murka. Tapi yang membedakan apa? Yang beriman tidak akan kekal di neraka, sedangkan yang kafir pasti kekal di neraka. Itu saja perbedaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi selamat dari siksa api neraka jahanam para jamaah adalah wajib. Jangan sampai kita tersentuh oleh api neraka jahanam. Terus kapan? Mintanya sekarang. Ya sekarang mintanya. Jangan minta, wah nanti sajalah kalau saya sudah berada di padang mahsyar ternyata neraka jahanam benar-benar muncul, saya tak berdoa. Wah, kasep sudah. Kasep. Ingat, urusan akhirat settingannya kapan? Sekarang. Semua yang berurusan dengan akhirat settingannya adalah sekarang. Mau surga yang paling atas, settingannya sekarang. Mau surga lantai dasar, settingannya sekarang. Mau neraka yang paling dalam, settingannya sekarang. Sekarang settingannya. Mau jadi manusia paling terhormat di akhirat nanti, sekarang settingannya. Makanya jangan sia-siakan waktu. Dan Allah kasih kesempatan sebentar saja. Di antara kita mungkin 20 tahun kesempatannya, setelah itu mati. Belum tobat, mati. Disangka saya mau berumur 500 tahun. Padahal cuma 20 tahun. Ya kita juga demikian terkadang. Lupa dengan waktu. Seakan kita mau hidup 1000 tahun. Padahal besok pagi kepreset dijedeng mati ternyata. Belum sempat apa? Belum sempat berbenah diri, mati. Akhirnya apa? Di akhirat cuma dapat segenggam kebaikan. Na'udzubillah. Jangan sia-siakan waktu. Segera bertobat, segera perbanyak amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi jangan lupa beramallah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kunci utama. Ya, jangan sampai kita mencari surga ternyata tidak lewat dari pintu yang benar. Pintu yang benar dalam mencari surga apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mencari jalan lain. Karena umat Islam
dalam mencari surga macam-macam. Umat Islam itu macam-macam dalam mencari surga. Ada yang lewat pintu Quran dan Sunnah, yaitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mau masuk surga lewat pintu Khawarij, kafir sana, kafir sini. Wah, ya celaka. Ada yang mau masuk surga lewat jalur pintu Syiah. Wow, Abu Bakar kafir, Umar kafir, semua sahabat kafir. Bagaimana masuk surga? Pintunya saja pintu Syiah. Mau masuk surga ternyata lewat pintu Torekot Sufiyah. Wah, Torekot Sufiyah itu di muka bumi ini ada berapa para jamaah? Ada berapa Torekot Sufiyah? Ribuan para jamaah. Di antara tokoh Torekot Sufiyah itu sampai ada yang mengatakan bahwasanya dia dipanggil oleh Tuhan. Kemudian Tuhan berkata bahwa makhlukku ingin melihat kamu, ya, supaya kamu dilihat seperti mereka melihat aku. Sampai akhirnya dia minta agar dia agar masyarakat manusia melihat dia seperti dia melihat Allah. Masya Allah para jemaah. Itu contohnya. Ada di antara tokoh mereka yang mengatakan terbang ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha kemudian jalan-jalan menuju ke surga dan melihat Loh Mahfud, kemudian melihat siapa yang masuk surga di antara teman-temannya dan siapa yang masuk neraka. Wallahi, Nabi saja ketika Isra Mi'raj itu nggak jalan-jalan. Betul nggak kira-kira? Apa Nabi jalan-jalan? Tur surga, kemudian tur neraka begitu? Tur enggak? Enggak. Langsung dari dunia menuju ke Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, selesai turun. Itu Rasulullah. Ini enggak, ini masih melihat makomnya, masih melihat ini. Wallahi, itulah Torekot Sufiyah. Ribuan Torekot Sufiyah kepingin masuk surga, ternyata apa? Masuk pintu Torekot Sufiyah, celaka, finnar. Di dalam Islam para jamaah ada dua pintu yang sangat mencelakakan. Pintu Al-Kalamiyah dengan pintu As-Sufiyah. Al-Kalam, ilmu kalam atau Al-Kalamiyah, ilmu metodologi yang mempelajari tentang Tuhan tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, merusak akidah umat ini. Akidah yang dirusak. Sedangkan Torekot Sufiyah ini merusak umat Islam dari apa? Dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari adab-adabnya. Dirusak. Bikin selawat, kemudian dikatakan ini selawat lebih utama daripada yang lain. Sampai ada yang mengatakan selawat Fatih itu lebih utama daripada apapun. Wallahi. Mereka bikin selawat, bikin doa, bikin ritual. Makanya Torekot Sufiyah itu merusak al-adab, merusak ibadah. Dua-duanya sesat dan menyesatkan. Maka dari pintu mana itu penting para jamaah? Pintu yang benar adalah yaitu atiullaha wa atiur rasulah. Atiullaha sebagai lambang dari Al-Quran, wa atiur rasul sebagai lambang dari apa? Al-hadis atau As-Sunnah. Lihat surat Muhammad ayat 33. Surah ke-47 surah Muhammad ayat 33. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Sudah ketemu? Silakan dibaca artinya. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasulah, dan taatlah kepada Rasul, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian rusak amal kalian. Ayat ini para jamaah terang sekali gitu loh. Umat Islam membaca ayat ini berapa kali? Ribuan kali, apalagi yang khataman setiap hari.
Kalau di kampung saya di Malang Selatan para jamaah, yang namanya khataman Quran itu seminggu full. Ya, kemarin kampung Selatan, besoknya kampung Utara, besoknya kampung Timur, besoknya kampung Barat, besoknya lagi di kampung sendiri. Terus itu berputar. Khotmil Quran. Melewati ayat ini enggak? Melewati. Tapi kenapa tidak ada athar? Tidak ada pengaruhnya. Kebid'ahannya terus berjalan, bahkan membuat bid'ah. Kiainya, ustadznya terus berbuat, apalagi bisa bahasa Arab sedikit-sedikit. Wah, bagaimana caranya bisa bikin zikir baru, sensasi baru. Gitu. Wallahi, bikin gitu loh, bikin sensasi, gebrakan sampai akhirnya membentuk jamaah-jamaah. Ada jamaah Nurul Mustafa, ada jamaah Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah itu sesat dan menyesatkan. Kenapa? Majelis Rasulullah itu sudah habis di masa sahabat. Tidak ada lagi sekarang majelis Rasulullah. Yang namanya majelis Rasulullah itu suatu pengajian yang diadakan langsung oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa sahabat. Nabi berpidato, Nabi memberi nasihat, para sahabat berkumpul, itu namanya siapa? Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sekarang Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Habib Fulan ngadakan selawatan, susunannya Masya Allah, baca sallallahu sekian kali, baca la ilaha illallah sekian kali, kul huwallahu ahadan sekian kali. Kemudian setelah itu ada ketepungnya, ada gitarnya, ada ritmenya, ada yang joget-joget. Kemudian dinamakan Majelis Rasulullah. Dusta, sesat dan menyesatkan. Sudah tidak boleh lagi kita menamakan Majelis Rasulullah ketika kita mengadakan pertemuan. Majelis sekarang ini majelisnya siapa? Majlisur Ridwan. Ini majelisnya Ridwan. Kenapa? Yang ngisi kajian kebetulan namanya Ridwan. Nah ini boleh sampai bikin kaos setiap pengajian Rebo, Majelis Ridwan, nggak masalah itu. Tapi kalau Majlisur Rasulullah, oh Rasulullah sudah wafat, jangan dikambing hitamkan. Nanti ada dangdutnya, ada macam-macam, kan dusta namanya. Wal iyadzu billah. Surat apa, ayat berapa para jamaah? Surah Muhammad ayat 33. Atiullah, taatlah Allah. Atiur Rasul, taat Rasul. Kalau tidak, batal amal kita. Ritual apapun yang tidak berdasar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka batal, rusak apapun adanya. Jangan merasa jadi kiai sedikit sudah bikin ritual. Jadi ustadz baru pulang dari Mesir sudah bikin ritual. Apalagi lulusan Mesir gak ngerti Tuhannya di mana. Padahal di Al-Quran di beberapa surat Allah Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas aras. Ini lulusan Mesir bingung Tuhannya di mana, gak tahu. Salah input ketika ngaji. Salah input. Iya, torekot macam-macam dimasukkan ke dalam otaknya. Makanya kemudian akhirnya apa? Dalam dakwahnya tersesat. Padahal para jamaah hidup ini mudah loh ya. Mudah sekali. Surah Muhammad ayat 33 ini memberikan kemudahan. Atiullaha wa atiur Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata waktunya sudah habis ya. Padahal yang akan kita terangkan ini 4 macam perkara yang urgen, yang harus dibaca setiap sebelum salam. Apa saja? Siksa neraka jahanam. Apa saja? Siksa kubur. Ya, yang penting kita harus tahu bahwa di kubur ada siksa. Selamatkan kita. Yang ketiga, fitnah hidup dan mati. Bahwa dalam hidup ini para jemaah ada fitnah. Hati-hati kita berbicara. Hati-hati kita bergaul, hati-hati kita beride, hati-hati dalam segala hal para jamaah. Hidup ini ada fitnah. Dan ketika fitnah itu menimpa kita, cobalah para jamaah, sudah mati 10 tahun lamanya masih diungkit-ungkit oleh manusia. Apakah bukan fitnah itu? Dulu 10 tahun yang lalu di sini ada yang namanya legimun. Waduh, mencuri, jambret, tukang zina. Padahal sudah mati umur berapa? 10 tahun masih disebut-sebut oleh
manusia. Apakah itu bukan fitnah? Fitnah para jemaah. Nauzubillah. Belum lagi nanti di kuburan. Malaikat datang bertanya 3 perkara. Apa? Man rabbuka. Yang kedua, waman nabiyuka. Yang ketiga, wama dinuka, apa agamamu? Ya kalau orang itu aktif, istiqomah, atiullah wa atiur rasul, ya insya Allah menjawab 3 persoalan ini gampang para jamaah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Selesai. Tapi kalau orang itu munafik, fasik, macam-macam, gak akan bisa para jamaah. Kenapa? Gak potongan masalahnya, gak istiqomah. Sebagaimana orang yang ngaku Islam, tapi selalu menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Pinter sak gunung tingginya, kalau sudah menyimpang dari Quran dan sunnah, ya tetap akan masuk neraka. Kenapa? Jalurnya sudah beda. Sudah tidak ketemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah lurus, dia kemudian melenceng gak karuan. Bagaimana ketemu dengan Rasulullah SAW? Kemudian yang terakhir para jamaah, fitnah Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal ini para jamaah fitnah yang sangat berbahaya. Sampai kata Nabi dalam hadis yang panjang, tidak ada seorang Nabi pun melainkan mengantisipasi umatnya agar selamat dari fitnah Al-Masih Dajjal. Fitnah Al-Masih Dajjal para jamaah yang selalu mempengaruhi kita. Dajjalnya belum datang, belum muncul, fitnahnya sudah bergentayangan. Makanya kita harus hati-hati. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari fitnah Al-Masih Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.